Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap anak-anak tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, mengawali seluruh aktivitas belajar kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Dia, dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, pagi ini Ibu akan mengajak kita menyanyikan satu lagu yang menyatakan, yang mempertanyakan apa artinya hidup ini. Tanpa Yesus engkau miliki. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau di hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan ini saatnya kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-21 ayat 13 sampai 17. Ibu akan membaca dari tempat ibu dan anak-anak ibu harapkan dapat membaca di tempat masing-masing. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah
bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Bagian ini kita akan renungkan di dalam satu tema, kepada siapa engkau bergantung. Anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan orang-orang yang hidup di dunia ini, perjuangan seseorang untuk hidup bukan sekedar untuk makan dan minum yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Tetapi kita dapati orang-orang akan mencari kenyamanan dan kemewahan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika orang-orang mengejar hal itu, apa yang menjadi andalan dalam kehidupannya? Banyak orang bergantung kepada mamon atau materi dan bukan kepada Allah. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, jelas di sana dikatakan bangsa Arab bersekutu dan bergantung secara politis kepada kerajaan Babel. Dan yang sebelum-sebelumnya kita sudah mendengarkan telah dinubuatkan akan segera dihancurkan oleh Allah. Nah, di sini dinubuatkan bahwa kafilah Dedan, yaitu orang Arab nomad utara, akan lari mencari perlindungan. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Mereka akan lari ke selatan menuju kota Tema, yaitu kota oasis kaya, karena berada di jalur utama perdagangan. Dinubuatkan bahwa di kota itu akan banyak pelarian asing, para korban perang yang meminta hospitality. Apa itu hospitality? Hospitality adalah praktek kesalehan kuno, di mana orang-orang setempat akan melayani orang asing. Nah, ironisnya kita dapati adalah hospitality ini menjadi sia-sia karena kehancuran akan terjadi. Dan nubuat ini ditegaskan dengan habisnya keperkasaan suku Kedar, suku pedagang nomad dari utara. Itu kita lihat di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Anak-anak ibu, kehancuran bangsa Arab terjadi secara total, dari utara sampai ke selatan. Hal itu ditandai dengan dikatakan kaum Dedan dan kaum Kedar yang berasal dari utara sampai ke selatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada segala keturunan bangsa-bangsa yang hebat pada masa itu. Nah, di sini kita melihat Allah mau menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas segala kekuasaan yang hebat di muka bumi ini. Ketika penghakiman Allah terjadi, tidak seorang pun dapat mengelak. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau umat Tuhan menggantungkan hidupnya di luar kuasa Tuhan. Tetapi hal yang menyedihkan adalah pada zaman ini ada banyak orang yang mengaku percaya dan menyembah kepada Tuhan, tapi masih saja juga menggantungkan kehidupannya kepada materi yang sementara, kepada uang, jabatan, kekayaan, harga diri, kekuasaan, atau orang-orang tertentu yang dia anggap dapat menolong dia di dalam kehidupan ini. Dia lupa bahwa itu terbatas kuasanya, bahkan sia-sia, karena satu kali itu juga akan dimusnahkan oleh
Allah. Nah, untuk itu anak-anak kami, kita perlu menyadari apa sih yang seharusnya menjadi orientasi atau pusat arah dari kehidupan kita. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus engkau miliki? Karena satu kali ketika kita dipanggil oleh Tuhan, semua itu tidak akan berarti. Dan satu kali kehidupan kita di tengah dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Bukan sekedar seberapa pandai kau di dunia ini, seberapa banyak hartamu di dunia ini, seberapa hebat kau dalam kehidupanmu di dunia ini. Bukan itu yang menjadi andalan kita, tetapi andalan kita adalah apakah kita sudah mengenal Tuhan. Dan selama kita di dalam dunia ini, sudahkah kita menggantungkan hidup kita, percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani dalam hidup, yang terkadang juga sukar kita hidupi, kita yakin pasti Allah menyertai kita. Dan bahkan ketika kita tinggalkan dunia ini, semua itu kita tidak akan bawa, tetapi Tuhan akan menyambut kita untuk masuk bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami, marilah kita dalam perjalanan kehidupan ini untuk bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah artinya kita mengenal Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita selalu mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami dalam hidup ini untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, kekayaan, materi, orang-orang yang dapat kami andalkan, dan kelak kami dewasa, kami menjadi orang yang berkuasa, Tuhan, itu tidak menjadi andalan kami, tetapi Engkaulah andalan kami. Dan kami sungguh Tuhan menyikapi bahwa apapun yang kami miliki itu adalah pemberian-Mu yang menjadi alat di tangan-Mu untuk kami boleh menjalani hidup, mengelola hidup, untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hari ini berkatilah kami Tuhan dalam belajar, pimpin kami, guru-guru kami, orang tua kami juga yang bekerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, di kantor, biar kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.